Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mendemokan hasil proyek akhir kami untuk memenuhi tugas UAS kami, yaitu antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna. Itu merupakan mata kuliah kami dengan dosen pengampu, Bapak Fahmi Ajismanto, Eskom Mkom. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sally Melinda. Saya Miranda Rahma. Saya Anggi Dwi Cahyani. Dan saya Lani Sayonada. Teman-teman, sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan apa itu UI dan UX. UI dan UX. UI itu merupakan user interface dan UX itu merupakan user experience. Nah, ini tidak asing lagi bagi di dunia desain karena ini merupakan hal yang sering kita temui sehari-hari ketika kita akan mendesain sebuah aplikasi. UI UX ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan. Desain UI UX ini meningkatkan pengalaman pengguna di aplikasi dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Jadi jelas bahwa pengguna dari aplikasi itu dapat mempengaruhi jumlah pengguna baru untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, tujuan dari desain UI itu pada dasarnya untuk mempercantik tampilan dari situs, aplikasi, maupun website yang kita buat. Sedangkan UX itu bertujuan untuk memberikan kemudahan kita dalam menggunakan situs tersebut. Kita sebelum kita menggunakan atau mendesain sebuah UI UX di aplikasi, kita harus mempelajari terlebih dahulu apa sih prinsip UI dan UX itu tersendiri. Kita juga harus mencari tahu kreativitas atau kreatif UI UX. Kita memperbanyak referensi dari buku, majalah, handphone, internet. Dan kita dapat mempelajari software UI UX itu contohnya sendiri seperti Figma. Kita dapat mengikuti kelas-kelas, kita dapat mencari teman diskusi yang dapat menjadi sebagai teman kita dalam bertukar pendapat ketika menyampaikan gagasan. Dan lalu kita dapat memulai untuk membangun portofolio kita. Mengenal 5 design thinking proses dalam UI UX. Design thinking itu merupakan sebuah prinsip pendekatan langsung untuk memecahkan masalah. Kita temukan dulu masalah yang ada di masyarakat itu apa saja. Nah, masalah ini cenderung konsepnya itu mengutamakan kebutuhan dari masyarakat yang bersifat emosional, kognitif, estetika dari user kita, yaitu user kita itu masyarakat misalnya ya. Kita melibatkan pembimbingan masalah, menciptakan ide dari brainstorming. Setelah itu, setelah itu kita ada namanya empathize. Empathize itu adalah kita mendapatkan proses pemahaman masalah dari yang kita sudah temukan. Nah, setelah kita temukan nih masalahnya apa, lalu kita pecahkan. Empati ini sangat penting teman-teman dalam proses UI UX. Mengapa? Karena ini mampu untuk mengesampingkan asumsi yang cenderung mengumpulkan wawasan saja. Selanjutnya ada namanya define. Define ini proses pengumpulan informasi yang diambil dari empathize tadi. Di sini kita akan menganalisis pengamatan kemudian menyinteka menyintes menyinteskan menyinteskannya untuk menemukan masalah intinya. Lalu ada namanya pemahaman yang kuat mengenai user, itu namanya ideate. Ini membantu kita untuk mendesain sebuah UI UX, mengerjakan solusi potensial kita. Tahap ini adalah tahap untuk menuangkan kreativitas kita terhadap prototipe yang akan kita buat. Prototype itu adalah waktu untuk menghasilkan sejumlah versi produk yang kita sudah buat dengan fitur-fitur yang lebih spesifik lagi, teman-teman. Akhirnya kita harus ngetes nih website yang kita buat itu kayak apa. Nah, setelah itu teman-teman kami akan menjelaskan kami memilih aplikasi apa dalam membantu masyarakat untuk masalah yang masyarakat temuin di kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitasnya sehari-hari.
Nah, teman-teman, jadi berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi yang udah kami buat, yaitu aplikasi e-wallet. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi, kalau kita udah punya akun, kita bisa langsung masuk nih ke menu masuk. Kalau misalnya kita belum punya akun, kita harus mendaftarkan dulu nomor handphone kita. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone kita yang aktif tentunya. Selanjutnya, e-wallet akan mengirimkan kode OTP verifikasi ke nomor handphone kita tersebut. Selanjutnya kita input nomornya di sini. Lalu kita akan diminta untuk membuat PIN. Setelah kita membuat PIN, kita akan diarahkan ke menu tampilan masuk ke tampilan masuk. Di sini kita masukkan nomor handphone yang udah kita daftarkan tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan PIN yang udah kita buat tadi sebelumnya. Nah, begini tampilan awal di beranda menu e-wallet. Jadi di sini ada isi saldo. Di sini kalau kita mau mengisi saldo dari aplikasi e-wallet kita. Di sini bisa mengisinya lewat bank ataupun merchant. Salah satunya ada Bank BCA. Nah, ini ada tata caranya untuk kita ngisi isi saldo kita melalui Bank BCA. Selanjutnya ada melalui merchant. Di sini ada 4 merchant-nya. Salah satunya seperti Alfamidi. Di sini kita langsung aja pilih nominalnya. Kalau kita mau ngisi nominal berapa. Selanjutnya kita juga ada menu tampilan transfer. Jadi kalau kita mau transfer saldo yang udah kita isi tadi dari e-wallet ke bank. Nah, selanjutnya kita juga bisa langsung ke transfer ke sesama e-wallet. Di sini ada juga tampilan tarik tunai. Jadi kalau kita mau narik uang kita yang ada di e-wallet itu, kita bisa tariknya melalui tampilan tarik tunai. Atau kita bisa juga tarik melalui merchant. Nah, tinggal dipilih aja nominalnya. Kita mau tarik tunai berapa. Atau kita bisa input nominal sendiri. Kita juga ada riwayat. Di sini ada riwayat transaksi dan riwayat virtual. Nah, kalau riwayat transaksi ini, kalau kita belanja di Indomaret, di Alfamart, Alfamidi, ataupun Ceriamart, dia akan masuk ke riwayat transaksi. Kalau kita riwayat virtualnya, kalau misalnya kita pembayaran PLN, BPJS, Samsat, pokoknya yang melalui aplikasi e-walletnya langsung akan masuk ke riwayat virtual. Selanjutnya ada menu pulsa. Di sini menu pulsa ada berbagai nominal yang ingin kita isi pulsa yang berapa. Lalu ada menu paket data. Paket data tadi hampir sama kayak pulsa. Tinggal masukkan nomor handphone dan pilih nominal paket data yang ingin kita isi. Selanjutnya PLN. Di e-wallet juga kita bisa mengisi listrik PLN melalui token ataupun tagihan. Kalau token, kita tinggal masukin nomor pelanggan dan pilih nominal yang akan kita isi. Dan lalu tagihan, masukkan nomor pelanggan, lalu akan muncul tagihan yang sudah kita bayar. Selanjutnya, daftar layanan pajak. Di sini ada berbagai layanan pajak, salah satunya ada Samsat Banten. Ini layanan menu dari pajak, salah satunya Samsat Banten. Selanjutnya ada menu daftar layanan kredit angsuran. Di sini ada berbagai macam daftar layanan kredit angsuran. Salah satunya ada ACC Finance. Ini menu dari angsuran kredit, yaitu ACC Finance. Lalu ada di wallet juga kita bisa bayar gas langganan. Ada 4 menu, yaitu dari Blue Gas Indonesia atau Vienta, Jabar Energi atau Wicak Jargas Depok, Pertagas Niaga Postpaid, dan terakhir Perusahaan Gas Negara atau PGN. Lalu ada menu investasi.
Di sini ada menu investasi dan ada syarat dan ketentuan dari menu investasi. Dan kemudian ada telepon. Di sini kita bisa di wallet juga bisa bayar telepon rumah dengan penyedia layanan dan tinggal masukkan nomor ID pelanggan. Nah, itu adalah menu-menu yang ada di beranda. Di sini juga ada berbagai iklan yang disediakan oleh aplikasi e-wallet ini. Nah, lalu ada menu kupon. Di sini di menu kupon ini ada dua jenis, ada kupon transaksi dan kupon virtual. Nah, berhubung di sini di e-wallet ini masih baru, jadi belum ada transaksi pembayaran transaksi ataupun virtual. Di transaksi ini misalnya sudah melakukan pembayaran seperti dari Indomaret, Alfamart. Nah, lalu kalau misalnya virtual bisa seperti dari PLN atau telepon prabayar. Lalu ada menu bayar. Nah, di sini ada dua bisa pakai dua jenis kode, ada kode QRIS sama barcode. Nah, di sini di kode QR ini bisa di refresh, dia bisa berganti kodenya. Jadi saat men-scan kodenya bisa berubah menjadi kode baru lagi. Lalu, nah, lalu ada di menu pesan. Menu pesan juga ada dua jenis, yaitu notifikasi dan status transaksi. Di menu notifikasi ini merupakan menu yang misalnya baru daftar e-walletnya, nanti dia ada pesan-pesan notif seperti berhubungan dengan profil. Misalnya nanti ada mau mengganti nama, nanti muncul notif dari sini. Lalu pesan status transaksi ini bisa muncul jika sudah melakukan transaksi-transaksi. Lalu yang terakhir ada menu profil. Di sini ada beberapa pilihan menu. Salah satunya lihat profil. Di sini di lihat profil ini akan menunjukkan profil-profil yang sudah diisi. Nah, misalnya tadi kan saat baru daftar cuman masukin nomor HP. Nah, di edit profil ini bisa kita akan melengkapi data-data kita seperti nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat email, dan pekerjaan. Jika sudah mengisi dengan benar, kita tinggal klik OK saja. Lalu yang terakhir, jika kita sudah tidak mau melakukan lagi atau mau mengganti akun, kita bisa logout di sini. Jika kita sudah logout, tinggal klik saja dan dia akan kembali ke menu tampilan awal lagi. Baiklah teman-teman, kira-kira tadilah hasil dari proyek akhir kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami izin undur diri. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman